Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lisna Sari Nurasana dari Program Studi Manajemen Pemasaran atau kelas MP05. Jadi, saya di sini akan menyampaikan materi tentang desain grafis. Pengertian dari desain grafis adalah proses komunikasi visual yang menggunakan elemen-elemen desain seperti gambar, tipografi, dan warna untuk menyampaikan pesan atau informasi secara efektif. Elemen desain grafis terdiri dari 6, yaitu yang pertama garis atau line yang digunakan untuk membuat bentuk, pola, atau memberi arah. Yang kedua ada bentuk atau shape, yaitu geometris atau organik membantu membentuk komposisi visual. Yang ketiga ada warna atau color, mempengaruhi suasana dan emosi. Yang keempat ada ruang atau space, yang menggunakan ruang positif dan negatif dalam desain. Yang kelima ada ukuran atau size, yaitu membedakan pentingnya elemen. Dan yang terakhir ada arah atau direction, yang mengarahkan pandangan mata pemirsa. Prinsip desain grafis yang pertama ada keseimbangan atau balance, yaitu simetris atau asimetris. Kemudian ada keterpaduan atau unity, yaitu keselarasan antara elemen-elemen. Dan yang ketiga ada kontras atau kontras, perbedaan mencolok untuk menarik perhatian. Yang keempat ada irama atau rhythm, yaitu pengulangan elemen menciptakan pola. Dan yang terakhir ada proporsi atau perbandingan ukuran antar elemen. Jenis-jenis desain grafis sendiri memiliki desain identitas visual, yaitu logo, branding. Kemudian ada desain iklan dan promosi. Selanjutnya desain publikasi seperti majalah, buku. Kemudian desain kemasan produk. Kemudian yang terakhir desain UI atau UX untuk website dan aplikasi. Kemudian ada pengertian bitmap dan vektor. Bitmap atau raster itu gambar yang tersusun dari piksel-piksel kecil. Setiap pikselnya memiliki warna tertentu. Kualitas gambar tergantung pada jumlah piksel atau resolusi. Contoh filenya yaitu JPG, PNG, BMP, GIF, TIFF. Kemudian vektor yaitu gambar yang dibentuk oleh garis, kurva, dan bentuk geometris berdasarkan rumus matematika. Juga tidak bergantung pada resolusi, dapat diperbesar atau diperkecil tanpa pecah. Contoh filenya AI, SVG, IFS, CDR, dan PDF. Ada juga perbandingan bitmap dan vektor, yaitu yang pertama bitmap terdiri dari piksel, sedangkan vektor dibuat dari garis dan kurva atau rumus. Dan yang kedua, dalam skalabilitas bitmap pecah jika diperbesar, sedangkan vektor tidak pecah saat diperbesar. Secara detail, warna bitmap bagus untuk foto dan gradasi, sedangkan vektor kurang cocok untuk gambar fotorealistik. Yang keempat, software dari bitmap yaitu Photoshop dan GIMP, sedangkan vektor yaitu Illustrator, Corel Draw, dan Inkscape. Dan yang terakhir yaitu contoh penggunaan bitmap yaitu foto, lukisan digital, dan gambar realistik. Sedangkan vektor yaitu logo, icon, ilustrasi, dan tipografi. Dan yang terakhir ada pengertian Adobe Photoshop. Adobe Photoshop adalah software editing gambar berbasis bitmap atau raster yang dikembangkan oleh Adobe System, digunakan untuk mengedit foto, membuat desain digital, manipulasi gambar, dan berbagai kebutuhan grafis lainnya. Fungsi utama Photoshop yaitu untuk retouching foto atau menghilangkan noda, memperhalus kulit, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada manipulasi gambar, yaitu menggabungkan, memodifikasi objek. Kemudian desain grafis seperti poster, brosur, dan media sosial. Selanjutnya pembuatan mock-up seperti produk, website, dan UI. Kemudian pengolahan teks dan tipografi
Dan yang terakhir, desain digital painting atau ilustrasi. Format filenya terdiri dari 3, yaitu yang pertama PSD, yaitu format asli Photoshop dan menyimpan semua layer. Kedua, JPG atau PNG atau GIF untuk mengekspor hasil akhir. Dan yang terakhir ada TIFF atau PDF untuk mencetak atau distribusi profesional. Kelebihan dari Adobe Photoshop sendiri yaitu fiturnya sangat lengkap untuk foto dan desain bitmap, dan juga digunakan secara luas di industri kreatif. Dan yang terakhir, terintegrasi dengan software Adobe lainnya seperti Illustrator dan Lightroom. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.